Om udah datang, Om? Iya. Sendirian, Bil? Iya, Om. Lagi nonton TV aja, lagi bete. Tante mana? Tante lagi shopping. Nggak kuliah? Enggak, Om, lagi capek, lagi bete aja di rumah. Kamu sakit ya? Enggak, Om. Maaf, Om. Aku korban nafsu bejat tanganku. Aku mengaku udah hina sekarang. Hidupku hancur. Ini semua gara-gara ulah bejat paman aku. Aku benci. Rasanya aku pengen bunuh dia. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa harus ngelupain kejadian bejat itu. Aku pengen bunuh dia. Aku benci pamanku. Aku benci. Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Bella. Keputusannya untuk kuliah di luar kota membuat orang tua Bella harus menitipkan Bella kepada kerabatnya. Tetapi di tengah perjalanan, Bella dihadapkan pada sebuah cobaan yang akan mengancam masa depannya serta menghancurkan hubungan persaudaraan dengan kerabatnya. Seperti apakah kisah Bella? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku masih kuliah sekarang di kota terpisah sama orang tuaku. Di sini aku tinggal sama om dan tante aku. Aku dititipin sama orang tuaku. Halo, Tante. Kamu udah datang? Iya, Tante. Aduh, sayang, capek nggak? Capek banget, Tante. Ya ampun, cantik banget sekarang kamu ya. Yuk masuk yuk. Iya, Tante. Duduk dulu. Iya, Tante. Aduh. Ayo. Apa kabar? Baik. Mama papa? Sehat, alhamdulillah. Tante sendiri gimana? Baik, bentar ya panggil om ya. Pak? Pak? Ya, Ma. Ini loh, makananmu udah datang. Oh. Bila. Iya. Cantik sekali kamu. Iya, udah besar ya. Lama loh nggak ketemu. Iya. Gimana keluarga di sana, sehat? Dan Om Bram baik. Dia sangat baik sama aku. Udah nganggap seperti anaknya sendiri. Dan Tante Lisa juga baik. Dia sayang sama aku. Apa mungkin mereka menganggap
Dia seperti orang tua aku sendiri dan aku menjadi anaknya mereka. Mereka berdua sibuk. Apa mungkin itu faktor dia belum dikarunia anak sekarang? Bi, ponakanku udah datang. Itu kamarnya udah disiapin? Sudahnya, sudah saya bersihkan kamarnya. Udah ya. Kopernya tolong bawa masuk. Ya. Sekarang mau istirahat dulu? Apa mau ngobrol dulu? Istirahat dulu tante, capek banget. Capek ya? Iya. Oke. Istirahat. Habis itu nanti kalau udah seger bangun, kita makan sambil ngobrol. Ya. Oke, Minta bisa tolong ya, sama Tante? Bibi suruh nganterin kamarnya. Oke deh tante. Ya. Istirahat ya. Makasih tante ya. Kita dulu nih Bella. Abi aku. Mari Non, saya antar ke iya. kamar. Ini ya. Rame loh rumah kita nanti ada Bella. Pak. Apa ini loh? Iya, yang- Pokok. Iya, Ya, sekarang sama rame rumah kita ya. Iya, mesti dong. Tuh ada Bella sekarang dijaga. Iya, buat teman mama ya. Iya. Ya. Tapi mereka tetap masih bahagia. Seperti pasangan yang sempurna menurut aku. Dan gak tahu kenapa Om Bram ternyata punya pikiran yang gak pernah aku bayangkan. Om Bram ternyata punya pikiran yang gak pernah aku bayangkan. Tapi saat itu aku memang gak pernah berpikiran negatif tentang om aku. Yang itu aku sendirian di rumah. Waktu itu memang gak ada jadwal kuliah. Aku pikir aku pengen tiduran sebentar lah di rumah. Tapi aku dengar suara mobil Om Bram waktu itu. Aku pikir Om Bram pulang karena mungkin pekerjaannya udah selesai. Aku gak pernah berpikir negatif thinking tentang dia sama sekali. Om udah datang Om. Iya. Sendirian, Bel. Iya Om. Lagi nonton TV aja. Tante mana? Tante lagi shopping. Nggak kuliah. Enggak Om, lagi capek, lagi bete aja di rumah. Kamu sakit ya? Enggak Om. Maaf Om. Waktu itu aku lagi nonton TV. Dan tiba-tiba Om Bram dateng nyampirin aku. Dia ngambilin aku, deketin aku. Dia duduk di sebelah aku. Dan dia coba ngerayu aku. Ngerayu seperti cowok suka sama cewek. Itu nggak wajar. Aku coba ngehindar waktu itu. Aku cari-cari alasan supaya aku bisa kabur dari situ. Aku udah tahan lagi. Aku harus nurutin kemauannya. Aku diancam sama Om Bram. Jangan Om. Kalau kamu bilang sama tante, bunuh kamu. Jangan Om. Om Bram semakin gak karuan waktu itu. Dia coba nyium-nyium aku. Dia ngeraba-raba aku, seluruh tubuh aku dia raba-raba. Bejat. Aku berusaha ngejauh dari dia. Tapi dia tetap nekat. Tapi aku mencoba mengelak, aku gak bisa. Aku gak berdaya waktu itu. Tapi untungnya ada Bi Inah membantu datang. Jangan Om. Bila, Jangan Om. kamu harus nurut sama Om, Bila. Jangan. Bila. Jangan. Jangan Om. Tuan. Non ini kan keponakan Tuan sendiri. Ina, kamu jangan ikut campur. Ina, masuk kamu. Tuan nanti saya laporkan ke Nyonya.
Kalau kamu macam-macam saya pecat kamu. Masuk kita. Dan di situ Bina menegur Om Bram. Om Bram marah waktu itu. Dia merasa bingung karena ada Bi Inah tiba-tiba datang. Aku bersyukur karena aku takut sekali waktu itu. Ada apa dengan Om Bram? Aku bertanya-tanya. Kenapa dia berubah? Kenapa dia tega ngelakuin ini sama aku? Jahat. Tidak ada tempat senyaman seperti di rumah. Mungkin hal inilah yang dirasakan oleh Bella ketika Bella mengetahui ada yang tidak beres dengan kelakuan Om Bram. Apakah yang akan terjadi pada Bella? Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Dan ternyata kelakuannya gak berhenti di situ aja. Dia nekat. Suatu hari dia datang ke kamar aku, nyamperin aku. Aku berpikir dia akan mengulangi hal seperti siang itu lagi. Posisi aku terjebak waktu itu. Aku bingung. Aku bingung harus gimana. Aku stres banget waktu itu. Diam. Dan ketika dia coba mencium aku kaget. Ternyata Tante Lisa udah ada di depan kamar aku dan dia teriak manggil Om Bram. Tante, tolong! Tante, tolong! Tante! Papa! Papa! Kamu kenapa sih? Hah? Kamu ngapain? Kamu kurang ajar banget sih? Hah? Kamu gak lihat ini siapa? Hah? Otakmu di mana sih? Ini kan keponakanmu sendiri. Aku kaget banget waktu itu. Dan aku ngebayangin gimana jadinya kalau Tante Lisa nggak ada di depan. Mungkin aku udah diperkosa sama Om Bram. Perasaanku nggak enak banget waktu itu. Aku harus ngomong apa sama Tante Lisa tentang ini semua? Harus ngejelasin gimana? Aku ngerasa nggak enak sama Tante Lisa. Saat itu Tante Lisa marah-marah. Baru kali ini aku lihat Tante Lisa marah sekali. Kamu apa-apa sayang? Hah? Hah? Kamu diapain? Hah? Sayang, kamu diapain sayang? Sayang, kamu diapain sayang? Sayang. Dan sejak itu aku males banget pulang. Aku takut ketemu Om Bram. Aku takut kejadian itu terus berulang. Waktu itu aku nginep di tempat teman aku. Aku merasa rumah itu gak nyaman lagi. Udah benci rumah itu seperti neraka buat aku. Menghindar tidak selamanya bisa menyelesaikan sebuah masalah. Bella sadar bahwa ia tidak mungkin selamanya menghindar dari Om Bram. Apakah yang akan dilakukan oleh Bella? Mampukah Bella membuat Om Bram sadar bahwa tindakan Om Bram itu salah? Waktu itu aku nginep
tempat teman aku. Tapi mungkin Om Bram ngerasa kalau aku ngehindar darinya. Oh, Nick yang bisa. Permisi. Iya. Oh, iya, silakan masuk Tante. Bella, Tante kamu datang. Halo sayang. Tante. Aduh, Bella kangen banget sayang. Tante juga kangen sama kamu. Kamu kok di sini sih? Iya, abisnya takut ngerepotin tante sih. Tahu nggak, Tante sama Om cari-cari kamu loh. Pulang ya. Tapi Bella takut ngerepotin tante sama om aja. Dan akhirnya aku harus pulang saat itu. Dan sampai suatu malam, lagi-lagi si bejat itu datang ke kamar aku. Dia coba perkosa aku. Aku mau teriak, tapi dia nahan aku. Om Bram tega ngelakuin ini sama aku. Dia perkosa aku. Dia gak punya hati. Dia seperti binatang. Dia tega ngerusak masa depan aku. Aku bingung sekarang. Aku stres. Aku benar-benar stres waktu itu. Aku kehilangan akal. Aku trauma kalau lihat dia. Sampai akhirnya aku mengalihkan diri dari rumah tante aku. Aku nggak tahu mau kemana waktu itu. Yang jelas aku harus ninggalin rumah itu. Yang aku pikir itu rumah sialan bagi aku. Tapi ternyata pelarian aku juga nggak bisa ngebuat hidup aku jadi lebih baik. Di pelarian aku harus menghidupi kuliahku sendiri, menjadi ayam kampus. Aku sekarang menjadi mahasiswi yang bisa dipakai. Dan semua ini karena ulah Om Bram. Keluargaku tidak mengetahui apa profesi aku saat ini. Dan sampai suatu hari, sepupu aku telah memberitahu orang tua aku tentang aku sudah nggak tinggal lagi sama tante aku dan Om Bram. Ibu aku sakit mendengar itu. Dan bukan cuma itu aja. Dari dia, aku tahu kalau Om Bram bilang kepada keluarga aku kalau aku itu anak yang gak bener. Kurang ajar, aku difitnah sama dia. Ya, padahal aku yang diperkosa sama dia. Aku udah kehilangan kegadisaan aku gara-gara dia. Tapi aku nggak bisa bilang sama tante aku tentang ini. Aku takut nyakitin tante aku. Tapi aku nggak mau selamanya hidup dalam bayang-bayang seperti ini. Aku juga nggak mau
jadi seorang ayam kampus kayak gini. Aku juga gak mau image aku jelek di mata keluarga aku. Aku bingung harus ngelakuin apa supaya membuat semuanya kembali seperti semula. Apakah aku harus memendam semuanya dengan resiko kebohongan itu? Dan kebohongan itu akan membuat aku dibenci sama keluarga aku. Atau aku harus kembali pada orang tua aku dan menjelaskan semuanya yang udah terjadi, dengan resiko pernikahan tante aku hancur. Pemirsa, kita telah mendengar pengakuan dari Bella. Apakah Bella harus berterus terang kepada Tante Lisa mengenai keadaannya selama ini? Ataukah Bella harus tetap meninggalkan rumah Tante Lisa untuk selama-lamanya? Bagi Anda yang ingin menolong Bella, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.